Masa lalu, biarlah masa lalu. Bukanlah hal yang baik untuk dikenang, sehingga membuatmu sedih dan terperangkap dalam penyesalan yang tak berakhir. Masa lalu adalah sejarah, masa sekarang adalah realitas, dan masa depan adalah harapan yang kita lalui dari titik ke titik. Setiap orang punya masa lalu, dan mungkin ada kenangan yang terlalu pahit untuk diingat dan meninggalkan luka yang dalam sampai hari ini. Kesedihan dan penyesalan atas keadaanmu, masa lalu tidak akan memberikan apa-apa. Tetapi engkau harus dipulihkan supaya jangan jadi penghalang bagimu bertumbuh dalam iman dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Masih adakah masa lalu yang membelenggumu sehingga tidak berkembang? Hanya berjalan di tempat, tidak mengalami terobosan baru? Mungkin karena kegagalan masa lalu dalam usaha dan pekerjaan, merasa disia-siakan orang tua, dihianati kekasih, perlakuan yang tidak baik dari teman-temanmu, dan banyak hal lainnya yang membuat engkau merasa bersalah dan berdosa, sehingga terus mengintimidasimu dan jadi batu sandungan untuk engkau melangkah menata kehidupan baru yang lebih baik. Belajar dari kisah Paulus yang punya masa lalu yang kelam, menganiaya umat Tuhan. Paulus merasa ketakutan, bersalah dan tertolak. Tetapi ketika Paulus datang pada Tuhan, jiwanya dipulihkan, dimerdekakan, dan bahkan Tuhan pakai sungguh luar biasa. Orang yang tidak mau dipulihkan Tuhan atas masa lalunya akan terus membelenggu sehingga terus mengintimidasimu dan engkau tidak bisa keluar dari masalah itu. Malah engkau semakin tenggelam dan menikmatinya, berpasrah diri pada kenyataan, dan bahkan engkau mungkin lebih jahat, mendukakan hati Tuhan. Engkau tetap berkubang dalam lumpur dosa, masa lalu, kepahitan, dendam, amarah, dan penolakan terhadap diri sendiri. Engkau harus berdamai dengan diri sendiri, menerima kenyataan, dan meminta pemulihan dari Tuhan. Pemulihan hati atas masa lalu bukanlah hal yang dapat engkau lakukan sendiri, tetapi pemulihan adalah anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Datang dan berlarilah pada Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan keadaan, luka dan kepahitan engkau alami. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Engkau hanya boleh melihat sebentar ke belakang untuk belajar dan mengingat betapa besar kasih karunia Tuhan yang telah melepaskanmu dari jerat dosa. Lalu pandanglah lagi ke depan untuk melangkah maju meraih impianmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya. Kita berdoa. Ya Bapa,
Allah kami yang setia, yang selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan tetap sempurna, seperti Engkau Tuhan menyertai kami di masa lalu, dan di saat ini Tuhan, di hari-hari ini, dan begitu juga Tuhan di masa depan kami yang akan datang. Ya Allah Bapa, banyak Tuhan hal yang membuat hati kami terluka, yang ada di masa-masa lalu kami Tuhan, yang sering menghantui kami, membelenggu kami Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak mampu bangkit untuk melangkah ke depan. Tuhan, berilah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan boleh kuat, supaya kami boleh dipulihkan, dimerdekakan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Segala kepahitan kami Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, supaya kami boleh menjadi dalam sukacita, supaya kami boleh Tuhan bergairah untuk mencapai kehidupan kami, tujuan kami yang lebih baik. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, Engkau sanggup mengubah segala kepahitan kami menjadi kemenangan, menjadi harapan di dalam Engkau Tuhan. Ya Allah Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat-berkat yang akan tercurah dalam kehidupan kami. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.